Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Bukan Al-Quran dan sekaligus juga mengganti
oleh penitia yang dibentuk Utsman untuk menyalin mushaf adalah berpegang pada rasyam al-ambat tanpa harakat atau syakal, tanda baca dan nukat titik sebagai pembeda huruf. Bagaimana bentuknya yang asli itu belum tahu kita bagaimana bentuknya ya. Nah, kita lanjutkan dalam kebijakan berikutnya. Kebijakan ketiga pada masa Utsman bin Affan menjadi Khalifah Rasyidin adalah perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi atau dikenal juga renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, Utsman bin Affan Khalifah pertama yang melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan Masjidil. Kenapa? Karena pengunjung Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi semakin banyak karena Islam semakin berkembang ke berbagai wilayah dan dunia. Ke berbagai wilayah di dunia. Pada tahun peristiwa ini dilakukan pada tahun 26 Hijriah. Utsman bin Affan melakukan perluasan Masjidil Haram. Nah, melakukan perluasan Masjidil Haram. Nah, Utsman bin Affan juga pada tahun itu juga pada tahun 29 Hijrah juga melakukan renovasi pada Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi dan Masjidil Haram lebih luas lagi. Itulah kira-kira. Nah, kita lanjutkan. Nah, Islam semakin berkembang. Jelas salah satu wilayah yang akan dikembangkan Islam adalah wilayah yang jauh atau di luar ya dari Jazirah Arab dan wilayah-wilayah yang sekitar Arab yang masih bisa dijangkau dengan pasukan berkuda atau unta. Tapi ini salah satu usaha dari Utsman bin Affan bagaimana gagasan bahwasan Islam bisa berkembang ke benua-benua lain yang menyeberangi lautan. Maka ide ini atau gagasan ini adalah membuat armada angkatan laut. Jadi tindakan kebijakan Utsman yang keempat adalah itu membangun armada angkatan laut. Sebenarnya untuk pembangunan armada angkatan laut masa Umar bin Khattab juga sudah ada. Tetapi ditolak oleh Umar. Alasannya karena Umar bin Khattab takut ya membebani umat Islam pada masa itu. Karena umat Islam kita tahu ya pada masa Abu Bakar As-Siddiq umat Islam dalam kondisi dalam goyang ya karena Rasulullah SAW baru saja wafat dan mereka juga terjadi beberapa kisruh dalam umat Islam itu adanya orang-orang yang murtad, adanya orang-orang yang enggan bayar zakat dan ada orang nabi palsu. Maka masa Utsman kondisi sudah stabil, maka pada masa Umar bin Khattab bagaimana Islam bisa menyebar dahulu. Nah, ini ditata oleh Umar bin Khattab. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa menolak ide ini? Karena memang umat Islam baru kembali bangkit ya. Nah, masa Utsman bin Affan karena pemerintahan Islam sudah luas, pemerintahan wilayah syariah Islam sudah luas, maka menurut analisa dari beberapa orang sahabat di masa pada Utsman bin Affan maka perlu dikembangkan Islam, disiarkan Islam ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab atau wilayah-wilayah yang di luar yang tidak dapat dijangkau lagi melalui melalui berkuda, pasukan berkuda dan unta. Maka perlu disiarkan Islam ke wilayah yang benuanya melewati lautan seperti Asia kah atau seperti Eropa, begitu juga kan. Nah, setelah kekhalifahan Utsman bin Affan ini, maka ide untuk membangun armada angkatan laut ini tercapai. Khalifah mengajukan syarat untuk tidak memaksa seorang pun kecuali dengan sukarela. Jadi begini, armada angkatan laut itu dibangun dalam artian tidak memberatkan umat
khalifah karena beliau sudah usianya uzur ya, supaya beristirahat dan mengundurkan diri. Tetapi Utsman bin Affan belum menerima kondisi usulan ini. Kenapa aku menanggalkan pemuda yang melindungi Utsman bin Affan tidak sebanding dengan para pemberontak, nah maka Utsman bin Affan wafat ketika itu ya. Nah, yang sedang membaca Al-Quran, malahan istrinya juga cedera, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga cedera. Nah, jadi rumah Utsman bin Affan ketika beliau menjelang wafatnya dikepung selama 40 hari dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Nah, oleh para pemberontak beliau diberi 2 ultimatum, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah anak-anakku semua, teman-teman. Jadi inilah pernak-pernik pemerintahan Islam.
apabila terjadi amarah ya, tidak terkendali, maka akan terjadilah kisruh seperti yang terjadi pada masa pemerintahan akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Dan meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Masya Allah. Jadi beliau Utsman bin Affan siap syahid. Utsman bin Affan akhirnya syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijrah, ketika para pemberontak berhasil masuk ke rumah dan membunuh Utsman dalam sedang membaca Al-Quran. Persis yang sampai ke Rasulullah SAW perihal kematian Utsman bin Affan dalam keadaan syahid. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan berada dari pengepungan rumah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 8 Zulhijjah 35 Hijrah. Beliau dimakamkan di Baqi' Madinah. Jadi ini akhir pemerintahan dari Utsman bin Affan. Apa hikmah yang bisa kita ambil tentu anak-anakku semua? Yang pertama, segala sesuatu yang dijalankan dengan niat untuk kebenaran itu akan terwujud. Nah, Islam berkembang ke berbagai wilayah di dunia ketika itu pada masa Utsman bin Affan. Malahan juga dapat membangun armada angkatan laut. Malahan Islam juga sudah berkembang sampai ke wilayah Asia Timur, itu wilayah Cina contohnya, Indonesia begitu juga. Jadi Islam berkembang ke wilayah Asia itu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena umat Islam, karena kaum muslim atau para sahabat sudah bisa menyebarkan Islam karena ada armadanya, ada armada angkatan lautnya sampai ke wilayah Cina. Dan menurut sumber informasi bahwasanya di Cina juga ada Sa'd bin Abi Waqqas wafat dan dimakamkan di Cina. Sampai sekarang masih ada. Itu bisa kita lihat dari berbagai video yang di-share, informasi yang di-share oleh para pencinta sejarah peradaban Islam. Nah, yang kedua, jadi di sini kalau menurut hemat penulis, menurut hemat ibu anak-anakku, maka perlu dalam menjalankan pemerintahan Islam ini usia juga menentukan. Karena keterbatasan usia Utsman bin Affan karena diangkat sudah umur lanjut yaitu 70 tahun, maka masa ketujuh masa pemerintahannya, karena ada beberapa orang yang tidak menyukai pemerintahan beliau, maka melakukan pemberontakan. Dan sebelum terjadi pemberontakan, sahabat-sahabat Rasul yang ketika itu memberikan pendapat atau saran atau usul kepada Utsman untuk mundur saja jadi Khalifah Rasyidin. Tetapi Utsman di sini tidak menerima itu karena alasannya, karena ini adalah amanah, maka beliau akan melanjutkan sampai amanah ini selesai beliau tuntaskan. Nah, di sini Utsman bin Affan karena keikhlasannya itu dia syahid. Dalam artian begini, anak-anakku dan teman-temanku, terjadi perbedaan, terjadi amarah. Kalau diikutkan dengan amarah, terjadi perbedaan pendapat dan diikuti dengan amarah, maka terjadilah pemberontakan yang mesti tidak terjadi. Kita beri apresiasi kepada Utsman bin Affan. Beliau tidak mengerahkan pasukan kaum muslim untuk melindungi beliau. Kenapa demikian? Dengan alasan supaya tidak terjadi pertumpahan darah lebih banyak di antara umat Islam. Masya Allah, ini adalah jiwa ya, pemimpin yang melindungi rakyatnya. Nah, yang berikut kita apresiasi dari apa yang dilakukan oleh
Utsman bin Affan memperluas wilayah Islam, mengkaji kondisi-kondisi umat Islam, bagaimana Islam berkembang ke berbagai dunia, termasuk wilayah Asia Timur contohnya, dan juga di bagaimana Al-Quran itu digandakan karena terjadi perbedaan pendapat dari kaum muslim, ya, dari informasi yang beliau terima dari Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, ini diapresiasi. Kenapa demikian? Karena sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pendapat bacaan di kalangan umat Islam sendiri. Nah, begitu juga dilakukan karena wilayah syiar Islam sudah luas, maka para peziarah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau para kaum muslim yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah semakin banyak. Maka dilakukanlah kebijakan untuk merenovasi atau memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang mulai biografi, proses pemilihan, dan kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan dan keteladanan yang kita ambil. Utsman bin Affan adalah khalifah yang dermawan dan dikenal juga dengan khalifah yang bendaharawan muslim karena beliau adalah saudagar yang sangat kaya. Nah, itulah. Jadi bukan mencari kekayaan dari masa pemerintah, tetapi memberikan apa yang diberikan kepada kaum muslim. Nah, kepada syiar Islam atau untuk syiar Islam. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila terjadi kekeliruan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf lahir batin. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Marlina Khazanah. Terima kasih. Inilah akhir dari konten ini. Apabila suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan share ya teman-teman. Dan anak-anakku tetap semangat, tetap jalankan syiar Islam dengan gaya yang sekarang. Apakah melalui YouTube ini, atau melalui Instagram, atau melalui ada alat-alat lain yang dipakai, termasuk juga TikTok ya, dan juga FB, dan juga tulisan-tulisan atau blog-blog. Silahkan kita men-syarekan Islam sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Silahkan teman-teman, selamat sore. Apabila ingin tahu tentang konten-konten terbaru dari Marlina Khazanah, silahkan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat sore, selamat semangat pagi.